Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Maiswari, NIM 2019-1050-1042 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Jember. Kali ini saya akan memberitahukan tentang tutor bagaimana caranya mendigitasi peta. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah komputasi perencanaan. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu digitasi. Digitasi secara umum dapat didefinisikan sebagai proses konversi data analog ke dalam format digital. Objek-objek tertentu seperti jalan, rumah, sawah, dan lain-lain yang sebelumnya dalam format raster maka menjadi objek-objek vektor. Pada sebuah citra satelit resolusi tinggi dapat diubah ke dalam format digital dengan proses digitasi. Nah, digitasi ini sendiri terdiri dari 3 tipe, yaitu yang pertama yaitu tipe point, yaitu jenis layer berupa titik digunakan untuk membuat point of interest. Yang kedua, tipe line adalah jenis layar berupa garis digunakan untuk membuat jalan, sungai, dan lain-lain. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu tipe polygon adalah jenis layer berupa area atau luasan digunakan untuk membuat batas administrasi, land cover, bangunan, dan lain-lain. Sekarang kita langsung masuk ke bagaimana cara mendigitasi peta. Sebelumnya kita klik layer terlebih dahulu, lalu kita klik properties. Nah, setelah itu kita klik geographic. Di sini kita pilih Word. Nah, setelah itu kita pilih WGS 1984. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita baru memasukkan petanya. Di sini saya menggunakan peta dari Kecamatan Subo, Kabupaten Situbondo. Kita langsung seret aja. Nah, ini merupakan peta dari Kecamatan Subo, Kabupaten Situbondo. Nah, setelah itu kita klik file, lalu kita klik add data, dan kita klik add base map. Di sini nanti muncul berbagai pilihan. Nah, kita pilih yang imagery. Nah, ini merupakan tampilan setelah kalian klik add base map, lalu kalian memilih imagery. Nah, setelah itu biar lokasi dari Kecamatan Subo ini terlihat, kita klik ini, simbol selektor, lalu kita klik hollow. Nah, outline width-nya ini kita rubah jadi 3. Lalu kita klik OK. Nah, sekarang kita bisa melihat wilayah dari Kecamatan Subo ini. Setelah itu, sebelum lanjut ke digitasi, kita itu pilih wilayah mana dulu yang mau didigitasi. Kita zoom. Nah, misal ini adalah wilayah yang ingin kita digitasi ya. Nah, setelah itu kita buka katalog yang ada di sebelah kanan. Lalu kita, misal kita pakai folder video tutorial ini. Kita klik kanan, lalu kita bikin new folder yang berisikan dari polygon. Jadi pertama kita akan mendigitasi berupa polygon, lalu klik enter. Lalu setelah itu kita klik kanan di polygon, kita klik new,
lalu kita pilih Save File. Nah, name-nya ini kita ubah menjadi polygon. Terus, filter tip-nya ini kita ubah jadi polygon. Nah, setelah itu kita klik Edit, lalu kita klik Project, lalu kita klik UTM, lalu WGS 1984, kita klik yang short term. Nah, di sini kan banyak pilihannya. Kita pilih yang 49 ini. Kita klik OK. Nah, lalu kita klik OK. Sudah. Setelah itu, kita bisa mulai mengedit poligonnya. Poligon ini tuh biasanya digunakan di bangunan-bangunan. Nah, pertama kita klik poligon di sini sebelah kanan, klik kanan. Terus, edit filters, start editing. Lalu kita klik yang di sebelah kanan sini, create filters. Lalu kita klik polygon. Nah, di sini tuh banyak pilihannya. Ada polygon, ada rectangle. Nah, yang polygon ini itu seperti ini. Misal ini kita ingin mendigitasi ini ya. Jadi kita satu titik. Setelah sudah, kita langsung klik 2 kali. Nah, ini merupakan hasil dari poligon bangunannya. Dan jika kita menggunakan rectangle, ini bisa lebih mudah. Misal kita ingin yang ini. Kita tinggal klik di 2 titik, lalu kita tarik. Jadi kalian bisa memilih antara 2 pilihan tadi mau menggunakan yang mana. Setelah itu, jika sudah mendigitasi poligon, kita klik editor, lalu kita stop editing. Nah, ini kita save. Yes. Jadi untuk tutorial yang poligon itu kita sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke bagaimana caranya kita nge-polyline. Caranya yaitu pertama kita klik katalog, lalu kita bikin klik video tutorial. Ini filenya terserah kalian mau disimpan di mana. Kita klik kanan, kita bikin new folder yang khusus untuk polyline. Nah, setelah itu kita klik polyline, kita klik sebelah kanan, new, kita save file. Nah, ini name-nya kita ganti jadi polyline. Terus ini ganti jadi polyline. Nah, untuk yang di bagian ini kita samakan seperti yang polygon tadi. Ini kita klik edit, projected, lalu kita klik UTM, lalu ini WGS 1984, kita pilih yang short term, dan kita pilih yang 49. Oke. Nah, ini muncul nih polyline-nya di sini. Setelah itu, kita klik kanan, kita edit filters, dan start editing. Line. Jadi ini kan polyline ini kan bisa untuk jalan, bisa untuk sungai. Nah, berhubung di sini ada jalan, jadi kita mencocokkannya itu yang untuk jalan. Jadi kita tinggal buat garis lurus diklik sekali. Setelah itu kita tarik mengikuti jalan. Nah, ini merupakan jalannya. Setelah sudah kita klik 2 kali. Nah, selesai deh. Terus untuk mengatur besar kecilnya garis ini, kita bisa klik di sini. Nah, ini tuh kita bisa mengatur lebarnya di sini. Misal kita klik 3, kita klik OK. Jadi lebih tebal. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya,
saya akan menjelaskan bagaimana caranya digitasi yang berupa poin. Pertama, kita bikin folder dulu di sini seperti cara sebelumnya. Kita bikin new folder. Di sini namanya adalah poin. Setelah itu kita klik kanan, kita new, kita save file. Nah, ini caranya sama, name-nya yaitu poin. Yang ini juga sama seperti yang lainnya. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita ke Create Features, lalu kita klik poin. Nah, ini sudah kita klik poin di sini. Setelah itu kita memilih lokasi mana yang ingin kita poin. Misal di sini kita, misal di sini itu merupakan bangunan perdagangan. Jadi kita bisa klik di sini, kita klik. Nah, untuk menandakan bahwa di sini itu merupakan bangunan perdagangan. Nah, setelah itu, setelah kita titik I di sini, kita save edit terlebih dahulu. Jadi kita ke editor, lalu kita save edit. Selesai, kita klik kanan di poin, lalu kita buka open atribut tabel. Nah, setelah itu kita klik di sini, table option, lalu kita klik add field. Nah, untuk namanya, kita bisa bebas beri nama apa saja. Misal kita beri nama bangunan P, di mana P merupakan perdagangan. Bangunan underscore P. Setelah itu, sort integralnya ini tuh diganti jadi teks. Nah, yang 50 ini diganti jadi 10. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita ke poin sini, kita klik kanan, lalu kita klik Edit Features, Start Editing. Nah, tapi kita langsung klik di sini. Kita tulis bangunan apa itu. Misal kan bangunan perdagangan, jadi kita tulis aja pasar. Setelah itu kita enter. Nah, setelah itu kita ke editor, lalu kita stop editing. Lalu, do you want to save your edit? Yes. Sudah. Lalu setelah itu kita ke poin lagi, kita klik kanan, kita ke properties, lalu kita ke simbology, terus kita ke kategoris. Nah, yang ini value field-nya kita ubah menjadi bangunan P atau disesuaikan di nama yang kalian tulis di sini tadi. Nah, setelah itu centang yang di sini tuh kita hilangkan. Dan lalu kita klik add all values. Nah, lalu setelah itu kita klik apply. Nah, setelah itu kita klik labels. Ini kita centang. Nah, setelah itu ini kita ubah sesuaikan dengan yang di sini. Lalu kita klik OK. Nah, sekarang kita bisa lihat poinannya. Nah, ini bisa dilihat di sini bahwa sudah terdapat tulisan pasar yang menandakan bahwa bangunan di sini itu merupakan pasar. Nah, jika sudah selesai semua, kita mengerjakan digitasi ini, kita bisa men-save-nya. Caranya yaitu kita bisa klik file, lalu kita klik save di sini.
Baik, itu tadi merupakan tutorial bagaimana caranya kita mendigitasi sebuah peta. Yang saya jelaskan yaitu 3 tipe, poligon, polyline, dan point. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.